Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan membuat video lanjutan tentang proses pemberangkatan saya waktu ada di Indonesia. Kemarin saya sudah buat video part 1, saya rasa itu sudah cukup, tapi ternyata ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan lagi teman-teman. Waktu itu saya pulang ke Banyuwangi, terus dari PT itu dilanjutkan untuk proses PAP, pembekalan akhir gitu loh. Proses pembekalan akhir apa ya? Itu ada di BP2MI. Selanjutnya ini kita proses tanda tangan ya untuk pengantar gitu ke bagian BP2MI. Saya pengalamannya ini ada di Kota Malang. Dari Jakarta PT Pusat, terus ini PT cabang gitu di Kota Malang. Nanti kita dibantu untuk proses pembekalan tersebut ada di BP2MI Malang. Nah, ini tempatnya di BP2MI Malang. Di sini ternyata kita bersama dengan calon TKI atau PMI yang lain yang dari Hong Kong, ibu-ibu gitu, yang ibu rumah tangga gitu-gitu. Ada yang dari pabrik, ada yang dari mana saja. Ternyata di sini tempat berkumpul pembekalan dari semua sektor gitu. Terus dan rumah mereka saya kira ada di Malang, ternyata dari Banyuwangi, dari Lumajang, dari Bojonegoro, dari mana kumpul di sini. Seperti itu. Di sini disampaikan oleh BP2MI Malang, ternyata boleh gitu. BP2MI proses pembekalannya itu ada di Banyuwangi bisa. Di Sidoarjo bisa. Di mana itu? Di Madiun ada. Jadi cari aja teman-teman BP2MI mana yang paling terdekat, itu kita bisa proses PAP di situ ternyata. Jadi di setiap kabupaten itu ada, atau bisa cari di Google, nanti bisa dibuat tempat untuk pembekalan apa tidak. Terus hubungi aja BP2MI setempat yang paling terdekat kalau misalkan teman-teman pengen dekat rumah. Seperti itu. Karena kemarin ada yang orang mana itu, di luar Jawa pokoknya itu, atau Makassar atau Maluku atau mana itu, datang ke Malang karena nggak tahu ternyata bisa dilakukan di tempat masing-masing yang dekat rumah, asalkan PT mau membuatkan surat pengantar kayak gitu. Seperti itu ternyata teman-teman. Terus pengalaman saya apalagi yang saya share ini. Ketika di sini kita akan dijelaskan proses dari awal sampai akhir proses pemberangkatan sesuai dengan jalur hukum, sesuai dengan yang legal, sesuai dengan peraturan-peraturan yang resmi. Jadi nanti kita disampaikan ini PT resmi, ini PT yang tidak resmi gitu. Ada di situ datanya. Nanti saya kasih tahu tentang itu aplikasi yang bisa mendeteksi apakah PT yang pemberangkatan itu resmi apa tidak gitu. Jadi kita bisa menghindari penipuan-penipuan yang tidak kita harapkan. Kalau teman-teman perawat ya, ini karena ini saya perawat jadi mau sharing bidang perawat, itu saran saya mencari PT yang berdiri sendiri, tidak 2 PT gitu. Jadi kalau berdiri sendiri nanti semua yang handle satu arah gitu, komunikasinya satu arah, jadi lebih mudah dan tidak ada biaya-biaya tambahan. Pengalaman saya seperti itu. Terus untuk PAP ini nanti kita dijelaskan hak-hak kita gimana, kewajiban-kewajiban kita gimana. Terus dari sisi pemerintah nanti kalau misalkan ada masalah, kita lapornya kemana gitu dijelaskan semua. Sebenarnya informasi yang seperti ini penting ya teman-teman ya. Ketika kita tahu dari awal prosesnya, itu akan lebih mudah nanti kita berjalan gitu. Cuman sayangnya kalau PAP ini di bagian akhir. Jadi setelah kita tahu gini-gini, di bagian akhir baru tahu. Pengalaman saya lebih baiknya deket-deket sama orang-orang BP2MI atau petugas pemerintah gitu ya teman-teman. Jadi kita tahu semua alur, kita tahu semua jalurnya, prosesnya gitu. Kalau ada apa-apa nanti dibantu oleh pihak BP2MI sebagai pelindung tenaga kerja Indonesia gitu. Terus ini adalah aplikasi yang di-sharing oleh BP2MI. Kita bisa mengecek jendela PMI itu, di situ di dalamnya ada beberapa informasi. Ini PT seperti apa? Apakah resmi atau tidak? Kalau misalkan resmi pun di situ ada surat izin
surat izinnya itu masih berlaku apa tidak, karena dia ada masa berlakunya. Kalau misalkan dia tidak berlaku, nah itu patut dipertanyakan juga. Teman-teman bisa menginstal di Play Store Jendela PMI gitu. Nanti di situ juga ada beberapa kayak lowongan-lowongan gitulah. Ada beberapa ikon-ikon informasi yang disediakan di aplikasi tersebut. Terus setelah proses PAP ini, nanti kita akan dikasih tiket pesawat, tiket terbang gitu dari PT. Ada beberapa PT yang yang dapat informasinya itu setelah proses PAP. Ada yang sebelum PAP itu sudah tahu jadwal kita terbang itu kapan, karena sudah dibeli sebelum hari PAP. Cuman teman-teman, ternyata untuk tiket pesawat dari Indonesia ke Arab Saudi itu yang membelikan bukan PT. Yang saya tahu bukan dari PT. Itu dari pihak rumah sakit Arab Saudi yang membelikan. Itu kalau yang pengalaman saya kemarin sekitar 2.000 rial. 2 kali 4 8 juta ya. Ya sekitaran segitu mungkin. 2.000 rial itu ternyata yang membelikan dari pihak rumah sakit. Saya tahu informasi ini karena waktu 1 bulan pertama saya itu tanya-tanya ke bagian TU-nya, ke bagian HRD gitu. Kalau misalkan saya resign di bulan pertama, itu membayar berapa? Apa aja yang saya bayar gitu. Nah, di situ disebutkan dari pihak HR, ternyata tiket pesawat juga harus dibayar. Karena itu yang membayar adalah pihak rumah sakit. Dan beberapa ikon-ikon yang lain yang ternyata yang membayar adalah pihak rumah sakit Arab Saudi, bukan dari PT. Seperti itu teman-teman. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan meng-share pengalaman tentang itu ya, susah senengnya di bulan-bulan pertama bekerja di Arab Saudi. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Barangkali teman-teman yang terbantu dan merasa video ini bermanfaat, support terus channelnya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat pengalaman yang saya share. Sudah seperti itu aja. Mungkin yang dari yang sisi lain nanti bisa dilanjutkan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.